sunnatin mawalan nafsu nafsu tapa brata Wallahi bi'ithnihi wa sirajan munira. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para sepuh sepuh yang terhormat Bapak Kepala Desa Ngorojo, Ibu Kepala UPTS Negeri Ngorojo yang saya hormati, Bapak Ibu Komite UPTS Negeri Ngorojo, Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan UPTS Negeri Ngorojo yang saya hormati, Bapak Ibu tamu undangan serta teman-temanku mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 yang saya banggakan. Kalau saya bilang Bapak Ibu, jawabnya dalam sayang. Kita coba nggih? Bapak Ibu, dalam sayang. mantap betul Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersyukur kepada Zat yang Maha Kudus, yang kasih sayangnya tak pernah putus, yang nikmatnya selalu mengampuni terus-menerus. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Sang Penggubah dunia, yang akhlaknya dihiasi dengan akhlak mulia, yang ketampanannya membuat semua umat terpesona, yang tak lain melainkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Bapak Ibu, Dalam sayang. berbicara masa muda adalah masa di antara masa remaja menuju masa dewasa, masa yang penuh dengan cita-cita dan masa yang penuh dengan indahnya romansa. Kalau kata orang, masa muda adalah puncak kebebasan yang dialami setiap manusia. Ketika masih muda, memiliki badan yang kuat, berjalan pun masih cepat, pendengaran masih akurat, pemikiran masih cermat, kulit indah wajah mengkilat, walaupun banyak jerawat tetapi tidak gawat karena banyak obat di toko terdekat. Namun, masa muda seringkali diwarnai dengan tantangan, rintangan, dan godaan. Bapak Ibu, Dalam sayang. jangan sampai anak Bapak Ibu seperti si Agus yang lagi viral. Kalau punya uang lebih ditabung, Agus, jangan dihambur-hamburkan. Alias malas. Kalau kata teman-teman saya, mending uangnya buat top up ya udah, ayo pergi ke selatan Agus. Males mending aku di rumah rebahan. Oh, ya udah, ayo baca Al-Quran Agus. Mager mending aku balesin chat mantan. Astagfirullahaladzim. Kalau yang lagi viral-viral di TikTok zaman sekarang masih menyayangkan masa muda, jangan ya deh ya, rugi dong. Bapak Ibu, Dalam sayang. pemuda laksana bara api yang berkobar, pemuda yang semangat yang tak pernah redup, kekuatan yang tak pernah hancur, dan bahkan keberanian yang tak pernah luntur. Oleh karena itu, Insinyur Soekarno mengatakan, beri aku 10 pemuda, kan ku guncang dunia. Sehingga jelas, pemuda adalah salah satu tonggak maju dan mundurnya sebuah bangsa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
petunjuk. Dalam ayat ini, Allah memuji pemuda-pemuda Ashabul Kahfi karena memiliki kebenaran yang kuat dan berpegang teguh pada petunjuk Allah. Bapak Ibu, Dalam sayang. Lali ada cerita, mau mendengarkan? Mau. Kurang keras mau mendengarkan? Mau. Kamu Dewi. Pada tahun 980 Masehi di kawasan Kufah, lahirlah seorang tokoh yang akan mengguncang ilmu pengetahuan. Ia dikenal dengan nama Ibnu Sina. Ia menunjukkan kecerdasannya yang luar biasa sejak kecil. Di umur 10 tahun, Ibnu Sina sudah bisa menjadi penghafal Al-Quran dan menguasai beberapa literatur Islam. Tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi Ibnu Sina juga belajar ilmu aljabar dan aritmatika. Di usia 16 tahun, Ibnu Sina belajar pengobatan praktis dengan mengobati pasiennya dari gurunya Isa bin Yahya, seorang Nasrani pada masa itu. Mulai dari situlah, Ibnu Sina dikenal sebagai kedokteran dan bahkan lebih populer dari gurunya sendiri. Tidak hanya itu, di usia muda, Ibnu Sina sudah mendapat gelar Bapak Kedokteran Dunia. Masya Allah. Bapak Ibu, Dalam sayang. sungguh miris dengan apa yang terjadi pada pemuda zaman sekarang. Kemerosotan moral merajalela seolah-olah menjadi kultur mereka. Bahkan menyampingkan antara yang hak dengan yang batil, dimulai pergaulan bebas yang tak kenal batas. Pembunuhan keji dengan cara mutilasi. Rame-rame berjogetan TikTok demi konten yang penting viral. Zaman sekarang, kemerosotan moral tidak boleh dibiarkan, apalagi menutup mata dan tidak melakukan apa-apa selain menyalahkan media sosial sebagai penyebabnya. Naudzubillah min dzalik. Maka harus ada suri tauladan yang patut dicontoh pada zaman muda sekarang. Kalau ditanya, siapa manusia yang paling sukses memanfaatkan masa mudanya? Siapa Bapak Ibu? Nggak tahu. Manusia yang paling sukses memanfaatkan masa mudanya adalah baginda Rasul Muhammad SAW dalam sejarah manusia. Etos kerja Nabi Muhammad di usia muda adalah salah satu tauladan yang patut dicontoh bagi umatnya, terutama kaum pemuda dan pemudi. Oleh karena itu, Nabi berpesan, "Syababaka qabla haramika." Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Terus, bagaimana cara kita memanfaatkan masa muda dengan baik? Yang pertama, memperkuat iman. Yang pertama apa, Bapak Ibu? Memperkuat iman. Kalau ingin menjadi pemuda yang hebat, syarat pertamanya adalah memperkuat iman. Kalau hanya menjadi orang-orang intelektual, menciptakan inovasi terkenal, terus galau di kamar kalau badal. Nah ya kawan, jadilah pemuda hebat dan jadilah pemuda taat walaupun pernah maksiat. Karena Allah sangat mencintai pelaku maksiat bertaubat daripada orang soleh yang tak pernah merasa salah. Yang kedua, giat belajar. Yang kedua apa, Bapak Ibu? Giat belajar. Memang sungguh rugi jika tidak belajar dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu, Allah akan mengangkat derajatnya menuju surga. Ada peribahasa mengatakan, jika belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, tetapi jika belajar di waktu tua bagaikan mengukir di atas air. Yang ketiga, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Terus apa yang ketiga, Bapak Ibu? Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Time is money. Memang sungguh berharganya waktu. Punya cita-cita masuk surga Firdaus, tapi siangnya sibuk, malamnya enak tidur, dan kehidupannya begitu terus. Maka manfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang berfaedah. Bapak Ibu, Dalam sayang. 3 hal tadi yang saya sampaikan wajib ditanamkan ada dalam diri pemuda. Karena anak zaman sekarang tata kramanya sudah hilang, dan bahkan jika lewat di depan gurunya tidak mengucapkan salam malah pura-pura tidak kenal. Beda lagi kalau lewat di depan orang tuanya mengucapkan "Nuwun sewu Ibu" sambil membungkukkan badan, arti sopan santun diterapkan. Karena penasaran, dipanggil ke depan. Sini dok yang pakai baju batik. Kamu sekolah di mana dok? Di PTS Negeri aja Bu. Oh alah, pantesan ibu juga mau daftarkan anak ibu bersekolah di UPTS Negeri aja biar pintar kayak kamu dok. Dok, kok malah promosi? Tapi nggak sekalian promosinya Bapak Ibu. Jangan lupa daftarkan anak Bapak Ibu bersekolah di UPTS Negeri aja. Perlu panjenengan ketahui, anak SD tidak hanya pintar berkreasi dan ilmu duniawi, tapi juga pintar mengajar
dan TPQ setiap pagi. Bahkan diajarkan baca kitab oleh guru PAI. Takbir, Allahu Akbar. Bapak Ibu, Jalan sayang. jangan bilang kau pemuda kuat, jangan mentang-mentang badan sehat. Bila dirimu sering tinggalkan salat, innalillah, innalillah. Bila dirimu cinta salawat, bila hatimu rindu Muhammad, itu baru pemuda yang hebat. Masya Allah, Masya Allah. Jadilah kau pemuda generasi yang berguna, bukan sibuk soal cinta penampilan banyak gaya. Jadilah kau pemuda taat, agar dirimu selamat di akhirat, bisa berjumpa dengan kanjeng Nabi Muhammad. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, I love you. Aku cinta padamu Nabi, aku rindu padamu Nabi. Bapak Ibu, Jalan sayang. yang saya sampaikan bisa ditarik kesimpulan bahwa tetaplah berusaha menjadi pemuda yang hebat, berilmu, pemuda penerus bangsa. Karena apa yang dikerjakan di masa muda belum tentu bisa dikerjakan di masa tua. Pesan untuk para pemuda, yuk raih kesuksesan, kebahagiaan orang tuamu untuk masa tuamu dimulai dari niat sekarang. Success is simple, do what right, the right way, at the right time. Yang terakhir saya mau bantu dulu nih, nanti bilang cakep ya. Oke. UPTS Negeri Ngojo buka pendaftaran. Cakep. Daftarnya waktu siang-siang. Cakep. Cukup sekian yang saya sampaikan. Kalau kurang jangan lupa diundang.